Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Susanto, mahasiswa PPG UIN Imam Bonjol Padang, kelas 3 PAI 5. Pada hari ini saya melaksanakan PPL RPP 3 dengan materi tentang sabar pada kelas 9 Tunagrahita SLB Negeri Muara Bungo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Belajar, kita berdoa, dan ketua kelas pimpin doanya. Ya, pimpin doanya. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak absen dulu ya. Arafi Zaidan, Hadir, Pak. Anissa, Chelsea, Rido, Ibu. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang Ikhlas. ikhlas. Sudah ikhlas belum belajarnya? Sudah. Nah, seorang yang ikhlas itu adalah gambaran dari orang yang beramal baik. Dan ikhlas itu tidak mudah. Ikhlas itu tidak harus dinampakkan, tapi ikhlas itu ada di dalam hati pribadi masing-masing. Nah, pada hari ini kawan dari ikhlas adalah sabar. Setiap kita berperilaku ikhlas, kita harus sabar menghadapi segala cobaan. Dan materi kita hari ini tentang sabar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti kita mengamati video, kemudian peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari sabar. Jenis sabar, apa saja jenis-jenis sabar dalam Islam dengan benar. Menguraikan apa ciri-ciri dari perilaku sabar, ciri-cirinya ya. Dan yang keempat, apa saja dalil yang berbicara tentang sabar. Dan terakhir, nanti ditampilkan video peserta didik mengidentifikasi tentang hadis tentang perilaku sabar dengan benar. Pretest, bawa pena kan? Bawa. Ini ada soal, kamu jawab semampu kamu, jangan saya harus benar dah. Yang penting dijawab. Nih, Bapak bagikan dulu pretestnya. Hidup. Lu tuh gimana sih? Masa ngurusin kayak gitu aja nggak bisa? Pusing aja. Mata taruh mana? Lihat-lihat dong kalau jalan. Loh kok malah marah-marah? Situ yang nggak lihat jalan ke depan. Gue di kanan ya, harusnya lu yang minggir. Udah. Kok malah pada ribut di jalan sih? Apa lu lihat-lihat? Udah, ayo jalan. Iya bang, mau nanya, arah Jonggol kemana ya? Lah, masa Jonggal aja nggak tahu? Ya kalau saya tahu, nggak mungkin saya nanya ke abang. Ya nanya yang masuk akal. Ya gimana nggak masuk akal bang? Kalau abang tahu tinggal tunjukin aja arahnya. Lah, ini marah-marah sih? Gimana nggak marah? Situ orang nyebelin. Bang, Jonggol kita lurus sekitar 10 km lagi. Ya, abang satu lagi sana. Nah, itu kan simpel bang. Kamu tuh kenapa sih? Gak tahu. Emang kenapa?
Yuk kita kopi dulu. Boleh. Bang, kopi. Kamu pernah dengar cerita tentang ular yang mati melilit gergaji? Belum. Bego banget tuh ular. Gimana ceritanya? Ada ular yang lagi jalan, nggak sengaja nyenggol gergaji. Karena merasa disakiti, ular itu mematuk gergaji yang malah melukai mulut ular itu. Karena merasa tidak mau kalah, dengan sisa tenaga yang ada, ular itu melilit gergaji yang pada akhirnya membunuh ular itu. Jadi ular itu mati karena ulahnya sendiri. Kadangkala di saat kita marah, kita nggak peduli dengan siapa kita melampiaskan amarah itu. Rasa rasional kita jadi hilang, gara-gara hati kita gelap. Sampai setelah semuanya berlalu, baru kita sadar bahwa yang rugi ya kita sendiri. Kamu temukan pada video tadi. Ya, yang saya apa masalah yang ada di video tadi? Ya, Masalah tentang video tadi diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang hatinya sedang tidak sabar. ya, nanti kita sabar. Hati tidak sabar, jadi dia bersifat egois dan marah-marah pada orang ini. Ya, setiap ketemu dengan orang marah. Ini materi kita hari ini ada pengertian sabar, apalagi tadi contoh sabar, jenis sabar, ciri-ciri sabar, kemudian ada dalil tentang sabar, dan terakhir ada hadis tentang sabar. Yuk, perhatikan ya. Nanti setelah ini, setelah pembelajaran, baru kita jelaskan kembali apa yang pengertian dari sabar dan seterusnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat ikut serta dalam pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Adapun materi kita kali ini adalah tentang sabar, dengan tujuan pembelajaran kita pertama mengetahui apa itu sabar, kemudian mengetahui contoh-contoh dari sikap sabar, manfaat dari sabar, kemudian dalil-dalil yang membahas tentang sikap sabar beserta dengan hadis-hadis. Nah, untuk materi pertama adalah tentang pengertian dari sabar. Apakah sabar dalam Islam itu? Secara bahasa, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro yasbir, yang artinya adalah menahan. Kemudian secara istilah, sabar yakni menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau dengan kata lain menahan diri dari hal yang tidak disukai dan dibenci. Lebih luasnya lagi adalah menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, berkeluh kesah, melatih diri agar selalu melakukan ketaatan dan membentengi diri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Adapun contoh dari sikap sabar dalam agama Islam khususnya ada 3 jenis sabar, yakni sabar dalam ketaatan,
sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dalam tidak melakukan maksiat. Adapun penjelasan mengenai contoh-contoh sabar ini ada sebagai berikut. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang. Maka akan terasa berat sehingga membutuhkan kesabaran yang tinggi. Seperti sabar dalam menahan diri dari sifat malas supaya tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat dengan tepat waktu, sabar menjalankan puasa, yakni sabar dengan menjaga lisan, hati dan pikiran. Kemudian yang kedua, ada sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Bersabar atas cobaan, ujian dan musibah yang menimpa, memiliki keyakinan bahwa Allah tidak menguji hambanya di luar batas kemampuan dari hambanya. Apabila mendapatkan cobaan, maka bersabar dan ikhlas dengan apa yang menimpanya tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, sabar dalam kemaksiatan. Yakni maksudnya menjauhi segala sesuatu yang haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk maksiat itu memang menyenangkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarangnya, sehingga orang-orang beriman wajib untuk menjaga dan menahan diri dari segala bentuk maksiat. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat sabar. Adapun manfaat dari sabar, yang pertama akan mempengaruhi baik bagi ketenangan pada tubuh dan pikiran. Yang kedua, menikmati sebuah proses. Apa maksudnya? Jika dalam segala hal kita melakukannya dengan terburu-buru, maka kita akan selalu berusaha dan hanya melihat target yang akan kita capai saja. Karena setiap proses begitu berharga. Karena proses ini, jalannya proses ini butuh namanya kesabaran. Yang ketiga, menstabilkan tempo dengan lingkungan. Apa artinya? Nah, bahwa kita hidup bermasyarakat, bahwa kita berada di lingkungan, pasti banyak sedikit dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh sebab itu, kita berada di lingkungan, sikap sabar ini sangat bermanfaat bagi kita agar lingkungan menjadi aman. Dan yang terakhir, hidup damai. Hidup damai itu diartikan dengan kita tidak sabar akan mengakibatkan kegelisahan, kebencian, bahkan sampai permusuhan. Namun jika kita sabar, insya Allah kita akan merasakan hidup dan lebih damai, karena setiap hal yang dilakukan akan mengalir dengan sendirinya. Berikutnya kita akan bahas mengenai dalil tentang sabar. Nah, sekarang apa dalil tentang sabar? Ada di beberapa ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan sabar. Di antaranya yang pertama, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-153 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istabi'u bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Artinya,
hai orang-orang yang beriman, atau ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, astainu bisabri wassalat, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Barullah wa ma u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a minas sabri. Artinya, barang siapa yang sabar akan disabarkan oleh Allah, dan tidak ada pemberian Allah yang paling luas dan lebih baik daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Malik, dan Ad-Darimi. Itu penjelasan kita mengenai sabar pada hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam menghadapi cobaan, dalam beribadah dan sebagainya. Dan maka mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajari pada hari ini ada 5 materi ya untuk pelajari. Yang pertama pengertian dari sabar, yang kedua contoh atau jenis sabar, yang ketiga manfaat dari sabar, dalil mengenai sabar, dan hadis tentang sabar. Ayo kita bahas kembali. Yang pertama, apa itu pengertian dari sabar? Nah, selanjutnya ada contoh sikap sabar atau jenis-jenis sabar. Ada 3 jenis sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Sholat tadi ya. Sholat dengan tepat waktu. Jadi kita harus bersabar mengikuti bagaimana sholat waktunya harus tepat waktu. Kemudian ada puasa. Apa sabar di puasa? Menahan apa? Bapak punya LKPD seperti ini. Kemudian kita bagi berkelompok 3 ya. Kelompok mana 1, 2, 3-nya? 1 di sini. 1 Dan 2. 2 kelompok 3. Nah, ini Bapak berikan gambar kegiatannya. Ini anak saya dengan hidung. Nih. Nah, kamu dulu. Nih tugasnya. Tugasnya ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama nanti silakan baca, kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya. Karena ada pertanyaannya, mengapa Derry marah? Ini ada ceritanya. Nah, lihat ceritanya dulu. Nah, baru cari tahu kenapa Derry marah. Nah, ya. Kemudian ada yang 2, 3, dan 4. Kemudian kegiatan kedua, ini ada contoh sikap sabar. Dari ini kamu jawablah di sini, tulis di lembar jawabannya. Tuliskan 3 jenis sabar. Tulis 1, 2, 3. Contoh sabar dalam ketaatan apa tadi? Contoh sabar dalam cobaan dan ujian apa? Kemudian terakhir contoh sabar dalam kemaksiatan apa? Ayo tulis. Bisa? Saya. Ya. Sekarang silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menjawab LKPD ini. Udah paham ya? Ya, selamat bekerja. Nanti setelah selesai, salah satu kelompok nanti akan tampil di depan menjelaskan hasil dari penyelidikan dari LKPD. Ayo, silakan, selamat bekerja. Diskusi ya. Berbeda dengan dari kami menyelesaikan Diskusi ya. Jika jadi yang tidak masuk adalah Satu hari di kelas 2 hari dalam kelas 9
maka dari marah Apa? karena terusik dengan suara musik. Ya, yuk, saya nulis. Tulis ini. Karena terusik, yuk, tulis. Satu. Terus dari materi yang kita pelajari hari ini semua sudah paham? Paham, alhamdulillah. Jadi sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita simpulkan. Apakah pengertian sabar tadi? Secara bahasa, sabar artinya berasal dari bahasa Arab yaitu saboro biru artinya menahan. Kemudian arti sabar secara istilah itu menahan diri dari apa? Kemaksiatan, menahan diri untuk tidak melakukan apa? Hal-hal yang berbentuk kesulitan, kesedihan. Dengan kata lain, menahan diri dari hal yang tidak disukai atau dibenci. Kemudian yang ketiga, ada 3 jenis sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Ketiga, sabar tidak melakukan kemaksiatan. Yang keempat, manfaat yang akan kita rasakan diantaranya kita akan berpengaruh baik bagi ketenangan pada tubuh dan pikiran. Kemudian menikmati sebuah proses dan kesabaran, menstabilkan tempo dengan lingkungan, dan terakhir hidup damai. Kemudian ayat tentang sabar tadi apa? Al-Baqarah ayat ke 153. Terus Al-Baqarah ayat ke 177. Dan ini hadisnya, hadis tentang sabar yang bacanya, ayo bacakan. Sangat menakjubkan semua urusan orang yang beriman, sesungguhnya segala urusannya itu baik baginya, dan hal yang tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka demikianlah itu sangat baik. Dan apabila ia tertimpa kesusahan, ia sabar, maka dalam demikian itu sangat baik baginya. ya Muslim, yang intinya apabila kita mendapatkan kesenangan, kita harus bersyukur. Dan ketika kita tertimpa kesusahan, kita harus bersabar. Itulah materi kita hari ini dengan kesimpulannya. Kemudian setelah belajar dan tadi sudah kita simpulkan, kita coba kembali menjawab pertanyaan yang sekarang namanya post test namanya, itu evaluasi pembelajaran. Nah, ini dicek lagi jawabannya. Yuk. Sudah benar belum jawabnya tadi? Iri dong. Kan selama 5 menit. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Senang. Dengan melihat video ya, dengan ditampilkan video, anak-anak sudah senang untuk belajar. Nah, minggu depan karena kita tuh ujian, jadi minggu depan Bapak doakan semoga ujiannya sukses dan dapat nilai yang bagus. Nah, setelah dari sini, karena kita belajar tentang sabar, apapun yang terjadi nantinya di rumah, di sekolah, ataupun bertemu dengan kawan, kalau ada yang mengganggu, kita harus selalu bersabar. Jangan cepat marah, ya, musibah segala macam.
kesusahan, kita harus tetap bersabar dan lakukan sabar ini di rumah dan maupun di sekolah. Mudah-mudahan kita seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran, kita menjadi orang-orang yang bersabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, hari ini kita selesai. Nanti silakan pimpin doa. Kita boleh pulang ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh